Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Evrila Dinata dengan NPM 1951040285, Fadila Astakairunisa NPM 1951040301, dan Istiqomah NPM 1951040328. Kami akan menjelaskan mengenai materi pemindahan risiko melalui ART atau Alternative Risk Transfer. Materi pertama, definisi ART. ART berkembang ke dalam bentuk transfer risiko yang bersifat terbatas. Kemudian berkembang lagi dalam bentuk sekuritasi produk-produk asuransi dalam pasar keuangan. Alternative Risk Transfer atau ART atau alternatif dalam mentransfer risiko adalah berbagai cara atau alternatif yang dapat sering dilakukan perusahaan untuk mentransfer risiko. Beberapa definisi telah dianjurkan untuk membedakan produk ART dari produk asuransi konvensional. ART diterima secara luas sebagai seperangkat produk asuransi yang sebagian besar berfungsi lebih seperti instrumen pasar modal dan finansial daripada asuransi klasik dan struktur reasuransi. Dengan kata lain, produk ART merupakan derivatif daripada industri asuransi. Definisi ART yang dinyatakan oleh Banks yaitu produk ART cukup sering diartikan sebagai produk apapun yang termasuk dalam publik produk konveksi antara pasar modal dan asuransi yang disediakan. Pasar asuransi menawarkan dengan kata lain produk ART merupakan turunan dari industri asuransi. Sedangkan menurut Christopher Kolb berpendapat bahwa produk ART adalah kontrak atau struktur solusi yang disediakan untuk perusahaan asuransi atau jasa yang memungkinkan perusahaan untuk membiayai atau mengalihkan risiko yang mereka hadapi dengan cara non-tradisional sehingga berfungsi sebagai uang sintetis dan ekuitas dalam struktur pelanggan. Dari definisi yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa teknik transfer risiko atau ART yaitu dilakukan dengan mentransfer risiko ke pihak ketiga, serta juga teknik ART meliputi pembiayaan risiko alternatif atau alternatif risk finansial. Dan instruktur definisi tersebut, produk ART dapat dikatakan mewakili kelas produk yang merupakan persilangan antara asuransi konvensional produk dan produk pasar modal yang memfasilitasi risiko atau pembiayaan risiko. Adapun materi selanjutnya yaitu B. Produk ART berupa kontrak, struktur, dan solusi. Produk ART merupakan berbagai kontrak, struktur, dan solusi yang disediakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk melakukan pendanaan atau memindahkan sebagian risiko yang diekspos dengan cara non-tradisional. Dengan demikian produk ART berfungsi sebagai utang sintetis dan ekuitas sintetis dalam struktur kapital perusahaan pelanggaran. Beberapa bentuk ART yang tidak konvensional untuk perlindungan terhadap risiko konvensional yaitu sub-insure, yaitu untuk dana cadangan yang dikelola seperti perusahaan asuransi. Yang kedua, risk retention group, merupakan jumlah perusahaan kecil yang menengah menyelenggarakan sub-insure bersama. Yang ketiga, captive insure, yaitu perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan yang khusus menanggung risiko dari perusahaan induknya. Yang keempat, rent active, merupakan captive insure yang menanggung risiko beberapa perusahaan. Dananya dikelola secara sentral. Yang terakhir, earning protection, merupakan kebijakan untuk melindungi dan meneruskan penghasilan dalam satu anggaran tertentu. Yang selanjutnya, produk ART yang didasarkan atas instrumen dari pasar finansial yaitu Unsecured Bond, merupakan sebuah surat utang yang bunganya atau pokok utang dipakai bila peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua, securitization, sebuah proses mengubah risiko menjadi instrumen utang. Yang ketiga, cash stock equity fund optional, yaitu suatu operasi yang mengizinkan perusahaan menjual equity dengan harga yang sudah ditentukan. Yang keempat, contingent force notes, sebagai persiapan masuk ke kapital bagi pemegang notes. Yang terakhir, credit default swap, merupakan derivatif dan pembelian membayar premium pada penjual. Selanjutnya, pemindahan risiko
resiko versus pendanaan resiko. Pemindahan resiko merupakan suatu proses pengalokasian tanggung jawab untuk menanggung akibat dari resiko atau sub-resiko tertentu kepada pihak eksternal perusahaan, mitra usaha, jajaran pengelola perusahaan. Risiko yang dialokasikan terhadap mitra usaha dilakukan melalui aturan kontrak. Pemindahan risiko dapat digolongkan dalam dua cara, yaitu pengendalian risiko dan risk financing. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko tidak memerlukan pengerahan dana, sedangkan risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara transfer risiko kepada perusahaan asuransi dan transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan asuransi. Pendanaan resiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu resiko muncul. Pendanaan resiko menyangkut keputusan penyediaan dana. Pendanaan resiko dapat dilakukan ketika perusahaan menahan resiko tertentu sendiri tanpa melakukan pemindahan atau transfer resiko kepada asuransi atau pihak lainnya. Pendanaan resiko merupakan suatu cara ganti rugi ketika terjadinya suatu resiko kerugian. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut, apakah dari asuransi ataukah menggunakan dana cadangan. Isu semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan resiko. Perusahaan dapat mendanai resiko tertentu dengan beberapa cara, yaitu seperti menyediakan dana cadangan dalam bentuk aset likuid atau membangun akses ke pasar keuangan yang baik. Cara lain untuk mendanai resiko yaitu dengan self-insurance dan captive insurance. Self-insurance yaitu semacam asuransi internal perusahaan sendiri, sedangkan captive insurance dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi retention. Retention artinya menanggung sendiri. Risk retention merupakan resiko yang ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Metode yang paling umum penanganan resiko ialah penanggungan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Sumber dananya diusahakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggungan sendiri itu bersifat pasif atau tidak direncanakan dan bisa bersifat aktif atau direncanakan. Dikatakan pasif bila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure dan karena itu tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Adapun faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi dalam melakukan retention yaitu sebagai berikut. Pertama, biayanya lebih rendah. Jika biaya penanganan risiko lebih rendah dari biaya yang dibebankan kepada pihak perusahaan asuransi, maka perusahaan akan melakukan risk retention. Yang kedua, kerugian harapan lebih rendah. Jika kerugian harapan atau expected loss lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi, maka perusahaan akan melakukan risk retention. Yang ketiga, unit exposure banyak. Jika unit exposure banyak, sehingga resiko akan menjadi lebih rendah karena perusahaan sanggup mengestimasi kerugian dengan akurat. Yang keempat, pembayaran expense dan kerugian membengkak selama jangka waktu yang panjang yang menghasilkan opportunity cost yang besar. Yang kelima, peluang yang kuat bagi investasi yang mengakibatkan opportunity cost yang besar. Yang keenam, keuntungan pelayanan internal atau non-insurance servicing. Manfaat elemen untuk ART atau Enterprise Risk Management. Elemen memungkinkan perusahaan mengukur, mengelola, dan memindahkan risiko dengan pendekatan yang lebih terpadu dan rasional. Terkait dengan transfer risiko ini, elemen bermanfaat untuk yang pertama yaitu menetapkan kebijakan transfer risiko yang lebih konsisten seperti proses memprioritaskan eksposur risiko yang memiliki dampak terbesar terhadap volatilitas pendekatan perusahaan. Nah, ini memastikan risiko-risiko penting mendapatkan perhatian segera. Yang kedua, menyertakan dampak-dampak diversifikasi secara penuh sehingga hanya eksposur bersih perusahaan yang dipertimbangkan dalam transfer risiko. Nah, perusahaan yang mentransfer keluar eksposur kotornya tanpa mempertimbangkan diversifikasi pasif mengalami kelebihan lindungan nilai. Yang ketiga, mengembangkan kerangka ekonomi yang di dalamnya biaya dan manfaat dari berbagai strategi transfer risiko dapat dievaluasi. Perusahaan sebaiknya mentransfer keluar risiko jika biaya transfer risiko lebih rendah dari biaya mempertahankan risiko dikelola sendiri atau risk retention. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.